Di sini saya akan menjelaskan apa itu KPI. KPI adalah Key Performance Indicator. Apa itu KPI? KPI adalah alat untuk mengukur kinerja individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan. KPI membantu melihat progres secara jelas dan terukur, biasanya terkait dengan target tertentu yang spesifik dan berbasis waktu. Contohnya, bisa berupa angka penjualan, kepuasan pelanggan, atau kualitas layanan. Dengan memantau KPI secara rutin, organisasi dapat memastikan upaya mereka. Terus selanjutnya, mengapa KPI itu penting? KPI itu penting karena membantu mengukur kemajuan dan mencapai tujuan, memastikan semua upaya tetap fokus, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan KPI, organisasi bisa membantu kinerja, mengambil keputusan berbasis data, dan meningkatkan efisiensi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, bisa dilihat di sini tabel pengukuran KPI perusahaan keuangan. Periode pengukuran Januari 2025 divisi keuangan. Di sini saya menggunakan atau membuat KPI finansial. Di indikator pertama pendapatan, bisa dilihat dari tabel di sini. Pendapatan sedikit lebih rendah dari target karena penurunan volume. Terus indikator kedua laba bersih, bisa dilihat juga di tabel sini. Laba bersih lebih rendah disebabkan oleh peningkatan biaya operasional yang tidak terduga. Terus indikator ketiga return on asset, bisa dilihat di tabel, lebih rendah dari target akibat penurunan aset yang terlibat dalam pendapatan. Terus yang keempat, indikator keempat return on equity, bisa dilihat di sini, tercapai dengan baik meskipun sedikit lebih rendah dari target, mengindikasikan pengelolaan ekuitas yang efisien. Terus indikator kelima, rasio loan to deposit, bisa dilihat di sini ya, lebih rendah dari target, menunjukkan likuiditas perusahaan yang cukup tinggi. Terus indikator ke-6, rasio non-performing loans, berada di target, menunjukkan manajemen risiko yang baik dalam pinjaman yang diberikan. Terus indikator ke-7, rasio biaya operasional terhadap pendapatan, bisa dilihat di sini ya, sedikit lebih tinggi, menunjukkan bahwa biaya operasional lebih besar dari yang direncanakan. Terus indikator ke-8 peningkatan aset, bisa dilihat di sini juga, pertumbuhan aset tidak mencapai target karena keterbatasan dalam akuisisi klien baru dan pasar yang stagnan. Terus indikator ke-9 peningkatan dana pihak ketiga, bisa dilihat di sini juga, peningkatan lebih rendah dari target, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya inovasi produk. Yang terakhir, tingkat kepuasan nasabah, bisa dilihat di sini juga ya, kepuasan nasabah melebihi target, menunjukkan kualitas layanan dan interaksi nasabah yang baik. Berikut ini penjelasan hasil KPI perusahaan keuangan. Pendapatan perusahaan sedikit di bawah target 95%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan volume transaksi yang mungkin terkait dengan faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar atau ketidakpastian ekonomi. Meskipun demikian, perusahaan masih mampu mempertahankan hampir seluruh target pendapatan. Terus kemudian ada laba bersih, mencapai 90% dari target. Meskipun pendapatan lebih rendah, biaya operasional yang lebih tinggi menyebabkan laba bersih turun. Perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya operasional untuk meningkatkan margin laba pada periode berikutnya. Terus selanjutnya ada ROA, berada pada 10%, lebih rendah dari target 12%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Penyebab utama adalah penurunan pendapatan yang dihasilkan dari aset yang ada, serta penggunaan aset yang kurang optimal. Terus selanjutnya ada ROE mencapai 13%, sedikit di bawah target 15%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan cukup efisien dalam mengelola ekuitas, namun ada ruang untuk meningkatkan penggunaan modal ekuitas
agar menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Terus selanjutnya ada rasio LDR berada di 80%, sedikit lebih rendah dari target 85%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi yang bisa menjadi indikator ketahanan finansial yang baik. Namun perusahaan bisa lebih agresif dalam memberikan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan bunga. Terus selanjutnya ada rasio NPL berada di 1,5% yang lebih rendah dari target 2%. Ini merupakan hasil yang sangat baik, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen risiko yang solid dalam hal pinjaman macet. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Terus selanjutnya ada BOPO mencapai 82%, lebih tinggi dari target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Perusahaan perlu melakukan pengurangan biaya atau meningkatkan pendapatan untuk mengembalikan rasio ini ke angka yang lebih baik. Terus selanjutnya ada peningkatan aset mencapai 8%, sedikit lebih rendah dari target 10%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan dalam menarik investasi baru atau dalam mengembangkan aset yang menghasilkan pendapatan. Perusahaan perlu mencari peluang untuk ekspansi lebih agresif. Selanjutnya ada peningkatan dana pihak ketiga mencapai 4%, lebih rendah dari target 5%. Meskipun ada pertumbuhan, perusahaan harus meningkatkan inovasi produk atau strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak dana pihak ketiga, yang merupakan sumber penting untuk ekspansi dan pengelolaan likuiditas. Tingkat kepuasan nasabah mencapai 87%, lebih tinggi dari target 85%. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan, yang berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan tingkat churn. Kepuasan nasabah adalah faktor kunci dalam mempertahankan dan memperluas pangsa pasar.